Umat dan pelayan GPM yang diberkati Tuhan, salam kasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur diperjumpakan lagi di bulan September. Dalam pertolongan Tuhan, kita bersuka cita bersama Gereja Protestan Maluku di hari ulang tahunnya yang ke-89, tanggal 6 September 2024. Besok hari. Kita sungguh meyakini pelayanan Gereja Protestan Maluku akan terus diberkati dan mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Aspek pertumbuhan gereja telah kita bicarakan mulai dari bulan Agustus kemarin. Dengan kehidupan yang harus semakin tangguh menghadapi berbagai perubahan zaman. Hal yang sama pun masih berlaku di bulan September. Aksentuasi pada pertumbuhan gereja yang didasarkan pada kasih karunia Allah. Bertumbuh dalam kasih karunia Allah, itulah tema bulan September. Bertumbuh Ibu Bapak Saudara, artinya ada progres, ada kemajuan ke arah yang lebih baik. Menjadi semakin baik tentu ditandai dengan beberapa prinsip. Semakin besar, semakin kuat, dan semakin bertambah. Itu berarti Gereja Protestan Maluku dalam keberadaannya harus terus semakin besar, semakin kuat, dan terus berbuah atau memberi makna bagi kehidupan. Semakin besar, semakin kuat dan berbuah, bukan hanya secara kuantitas, tapi juga secara kualitas. Pertumbuhan gereja ini tentu kita sadari berlangsung dalam kasih karunia Allah. Mengapa harus bertumbuh dalam kasih karunia Allah? Karena memang Allah yang memungkinkan gereja terus hidup dan berkarya. Dan kasih karunia Allah inilah pengasihan Allah kepada kita semua. Gereja sebagai lembaga, tapi juga sebagai individu dan seluruh alam semesta. Anugerah yang adalah pemberian kasih diberikan Allah kepada gereja karena kasih-Nya. Jadi gereja boleh terus bertumbuh menjadi kuat dan populer, tapi tidak boleh kehilangan kasih, melainkan harus semakin hebat di dalam pengasihan. Dimensi kasih karunia Allah ada 4, yakni pertama, Allah menciptakan dan senantiasa memelihara kehidupan kita. Yang kedua, Allah memilih dan membebaskan Israel dari perbudakan. Yang ketiga, Allah memberikan tanah Kanaan sebagai pemenuhan apa yang telah dijanjikan. Dan yang keempat, Yesus Kristus datang menjadi penebus yang menyelamatkan kita semua. Gereja hidup karena kasih karunia Allah semata-mata. Sebab itu, tidak ada cara lain untuk kita meresponi kasih karunia Tuhan ini. Kasih karunia yang nyata melalui pengorbanan Kristus. Selain terus menjalani hidup secara baik dan bermakna untuk waktu-waktu ke depan. Karena kita hidup dari pengasihan Tuhan, maka pada minggu pertama kemarin tanggal 1, kita telah diingatkan supaya kita hidup harus melakukan perintah Tuhan. Itulah tema minggu pertama. Lakukanlah perintah Tuhan supaya kamu hidup. Nas bacaannya telah kita baca dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Pada bagian itu memberikan 3 poin. Pertama, bahwa sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Allah,
maka kita harus bertumbuh dengan melakukan apa yang menjadi perintah Allah, supaya kita tetap memiliki kehidupan. Itu panggilan beriman kita meresponi kasih karunia Tuhan. Jadi melakukan perintah Tuhan adalah buah yang dilakukan dengan penuh sukacita, bukan merasa itu sebagai beban. Hidup yang dimaksudkan itu adalah bukan sekedar kita hidup dan bernafas, tapi hidup yang dijalani secara berkualitas atau bermutu dengan memuliakan Allah dan menjadi berarti bagi sesama serta alam semesta. Semua ini telah terangkum dalam 10 perintah atau 10 hukum Taurat sebagaimana tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Konteks pemberian ke-10 hukum ini tentu adalah perjanjian di Sinai dalam peristiwa keluaran atau pembebasan, pengembaraan umat Israel di padang gurun. Paham yang paling utama dari pemberian 10 hukum Taurat ini adalah supaya mereka benar-benar hidup kudus selaku umat Tuhan, agar mereka mengalami kehidupan. Ibu bapa, para pelayan dan umat sekalian, hidup kudus yang dimaksudkan adalah mengasihi Allah melalui akta memuliakan dan kemudian mengasihi manusia dengan cara berarti bagi kehidupan sesama. Atau dengan kata lain, 10 hukum ini terbagi menjadi 2. Bagaimana kita menjaga kasih dan relasi dengan Allah dari perintah yang pertama sampai keempat, dan bagaimana kita membangun relasi dan menjaga relasi dengan sesama manusia dalam perintah yang kelima sampai ke-10. Tindakan memuliakan Allah dinyatakan dengan meyakini pertama, Tuhan kita adalah Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang patut diimani dan disembah. Karena itu memang Allah tidak boleh disamakan dengan patung-patung yang mati, benda-benda yang tidak bisa memberikan sesuatu yang baik dalam hidup. Yang kedua, menjaga relasi dengan Tuhan juga sama artinya kita tidak boleh menyebutkan nama Tuhan secara sembarangan. Yang ketiga, bahwa Allah mesti dimuliakan dengan cara mengkhususkan hari untuk menyembahnya, beristirahat, beribadah, membebaskan budak-budak dan hewan dari pekerjaan. Itulah makna hari Sabat, hukum pertama dan keempat sampai keempat. Hal yang kedua, bagaimana menjaga relasi dengan sesama manusia. Konteksnya 2, yaitu keluarga dan masyarakat. Menjaga relasi memang harus dimulai dari dalam keluarga dengan cara menghormati orang tua. Itu perintah yang kelima. Dengan begitu, dalam keluarga harus ditumbuh kembangkan pendidikan etik, moral, karakter, spiritualitas yang kuat, dan rasa hormat kepada orang tua di dalam keluarga memungkinkan penghormatan kita kepada sesama di dalam kehidupan yang jauh lebih luas. Karena itu, membangun relasi dengan sesama harus dilakukan supaya bisa menghindari petaka. Caranya memelihara keutuhan pernikahan, tidak membunuh, tidak berzinah, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, dan tidak mengingini yang bukan milik sendiri. Itu perintah yang ke-6 sampai 10. Dengan demikian ibu bapak saudara, supaya kita hidup dalam kasih karunia Allah, kita memang harus hidup dengan melakukan perintah Tuhan.
maka mari peliharalah keluarga kita, keturunan kita, dengan hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Sebab hanya dengan begitulah kehidupan yang dipenuhi berkat akan terus kita nikmati. Umat dan pelayan yang dikasihi Tuhan Yesus, pada minggu kedua bulan September, tema mingguan kita adalah pendataan sumber daya untuk pengembangan pelayanan. Bacaannya dari kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Tema dan bacaan minggu ini memberikan kepada kita 3 poin pesan penting. Yang pertama, orang-orang yang bertumbuh dalam kasih karunia Allah tidak hanya hidup untuk melakukan perintah Allah sebagaimana yang telah kita dengarkan di minggu pertama, tetapi juga bahwa harus menyelenggarakan mekanisme kepemimpinan dan pelayanan secara terus-menerus dengan memahami sumber daya untuk mengembangkan pelayanan itu. Tema mingguan ini berdasarkan pada Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ini memang berkaitan dengan paham besar kitab ini, yakni pembebasan dan pulang ke tanah perjanjian. Umat Israel pulang ke rumah sendiri dan membangun bait Allah untuk memastikan bahwa tempat di mana mereka membangun kehidupan, di situ Tuhan tetap ada dan hadir, sehingga mereka akan terus mengalami pembebasan dari berbagai hal dan kehidupan yang jauh lebih baik. Untuk mengembangkan pelayanan, memang diperlukan bukan hanya sumber daya manusia, tapi juga benda, materi, atau alam. Dalam kaitan itu, Tuhan berkenan memakai semua orang dengan potensinya. Dalam bacaan kita melihat Tuhan memakai Kores, Sesbasar, Tuhan juga memakai umat Tuhan. Tuhan pun memakai kita dalam karya pembebasannya itu. Karena itu untuk dapat melaksanakan pelayanan dan pengembangannya berlangsung dengan baik, diperlukan orang-orang yang hatinya selalu digerakkan oleh Tuhan. Dalam pengertian berserah dalam kepemimpinan Tuhan dan mengerahkan hati secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semua akta hidup, pelayanan, dan peran-peran dalam kehidupan sangat ditentukan oleh kualitas spiritualitas kita. Karena itu diperlukan pemurnian batin dan hati sebelum melakukan pembaruan dan membangun bait Allah dari apa yang tersisa. Itulah yang dilakukan oleh umat Israel, membarui hati dan hidup mereka. Yang ketiga, dalam teks ini kita temui bahwa pendataan, perencanaan, dan pencatatan sumber daya manusia dan barang itu diperlukan dan dilakukan dalam upaya sharing hidup banyak orang. Ternyata ada kepedulian dari banyak orang untuk membantu pekerjaan pembangunan bait Tuhan, termasuk orang-orang atau bangsa yang dianggap jahat atau musuh. Dengan begitu sebenarnya sumber daya penting untuk dicatat dan didata supaya kita dapat mengetahui berapa potensi dan kekuatan kita, kekuatan internal maupun kekuatan eksternal yang dapat menopang dan dimanfaatkan atau didayagunakan. Bila semua sudah didata dan kehidupan dapat terus berlanjut atau bertumbuh, maka jangan pernah lupa untuk
bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan Allah kepada kita. Semua yang kita punya itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Pelayan dan umat yang diberkati Tuhan. Pada minggu ketiga bulan September, tema mingguan kita adalah perencanaan yang mendatangkan kasih karunia Allah. Bacaannya dari 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai 24. Tema mingguan ini memberikan beberapa pesan penting. Pertama, hidup dalam kasih karunia Allah memang harus dimulai dengan perencanaan bersama Tuhan. Setelah melakukan pendataan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki, maka kita akan merencanakan segala sesuatu menurut kasih karunia Allah, agar apa yang kita rencanakan itu dapat berhasil. Perencanaan ini memang berkaitan dengan sesuatu yang bermanfaat untuk waktu akan datang. Kita belajar dari perencanaan kunjungan Rasul Paulus ke jemaat Korintus. Dia menjadi pemberita Injil karena kasih karunia Allah. Oleh sebab itu perkunjungannya ke Korintus hanya untuk memastikan bahwa baik dirinya maupun umat di Korintus itu tetap hidup dan mengalami kasih karunia Allah. Yang kedua, kita sebagai manusia sebenarnya memang memerlukan momentum untuk bertemu dalam kasih karunia Tuhan. Itu dipastikan berlangsung dalam spirit saling membantu dan saling menopang. Sebab hanya dengan begitulah perencanaan baru bisa berhasil. Hidup akan kita jalani dengan banyak pilihan, pertimbangan dan paradoks. Tapi soal beriman itu kita tidak boleh bimbang. Karena semua orang percaya harus teguh iman kepada Tuhan. Yang ketiga, dari teks ini kita belajar bekerja dengan sukacita atau sukacita dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan itu akan berdampak baik bukan cuma untuk diri kita sendiri tapi juga bagi hidup orang lain dan mendatangkan dampak yang luas. Semua yang melakukan pekerjaan dengan sukacita, orang lain juga tentu akan merasakan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu keempat bulan September, tema mingguan kita adalah menata layani potensi pelayan dan umat. Nas bacaannya dari kitab 1 Tawarik pasal 23 ayat 1 sampai 32. Nas bacaan ini juga memberikan kepada kita beberapa pesan penting. Pertama, pada minggu ketiga kita sudah bicara soal perencanaan. Maka pada minggu ini kita bicara soal mengaktakan apa yang telah kita rencanakan. Kadangkala memang kita merencanakan sesuatu, tetapi untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Tindakan kita kadangkala keluar dari rencana atau hasil yang didapatkan tidak sama dengan yang direncanakan. Kitab Tawarik bicara tentang kehebatan Daud sebagai cara untuk menimbulkan pengharapan mesianik. Dan hal ini sesungguhnya mau mengingatkan umat bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah yang tetap dikasihi. Salah satu kehebatannya adalah melakukan perencanaan
dalam membangun bait Allah, dan anaknya Salomo yang memulai proses pembangunan. Tetapi kita bisa melihat dari teks ini suatu kemampuan proyeksi perencanaan yang hebat yang telah didasarkan oleh Daud. Dia menemukan tempat di mana bait Allah harus didirikan. Dia mengatur secara strategis perencanaan pembangunan dan bahkan sampai pengaturan peribadahan di dalam bait Allah. Teks kita termasuk dalam bagian pengaturan peribadahan. Umat yang akan bertugas di bait Allah tentu tidak akan semua yang dipilih. Ada orang-orang tertentu dengan kapasitas dan potensi yang didaya gunakan untuk menopang pelayanan. Yang kedua, rencana yang tidak sempat diwujudkan dalam masa hidup orang tua itu dapat diwujudkan atau ditindaklanjuti dalam masa hidup anak-anak. Sebab keturunan bukan sekedar sebuah daftar biologis atau sejarah ansih, tetapi bahwa kehendak Tuhan harus terus berlanjut dari generasi ke generasi. Ketiga, teks ini juga berbicara tentang penyelenggaraan suatu ibadah. Dan penyelenggaraan ibadah harus diatur secara baik, melibatkan peran banyak orang. Karena itulah mengapa pengertian menata layani yang dimaksudkan dalam tema mingguan ini adalah tentang pembagian peran-peran tertentu. Ada tugas dan fungsi-fungsi tertentu. Kalau yang sekarang kita bilang ada tupoksi atau job description. Dan hal ini memungkinkan semua bertanggung jawab pada tugasnya supaya pelayanan bisa berlangsung dengan baik. Ada yang bertugas menjaga bait Allah, ada yang bertugas menjaga peralatan peribadahan. Ada yang bertugas melakukan akta pujian, ada yang bertugas mempersembahkan korban. Hal-hal itu diatur secara baik oleh Daud. Bukan hanya Bani Lewi yang bertugas, tapi ada keturunan yang lain. Gerson, Kehat, Merari, dan Lewi diikut sertakan dalam penyelenggaraan ibadah. Hal ini sebenarnya mau bermakna bahwa sampai kepada generasi anak cucu pun Tuhan turut bekerja untuk memakai mereka mendatangkan kebaikan. Dari teks ini kita juga mengambil pesan penting tentang adanya potensi keluarga yang menurun atau diwariskan dari orang tua. Itu bisa beragam dan berbeda, tapi semuanya harus didatakan apa keunggulan atau kelebihan yang dimiliki oleh tiap keluarga supaya bisa dimanfaatkan demi menunjang pelayanan. Hidup ini, ibu bapa, saudara, adalah akumulasi potensi-potensi kita sebagai wujud kasih karunia Allah yang hebat pada tiap keluarga. Semua kisah-kisah sukses orang tua-tua kita harus berlanjut pada keturunan-keturunan kita. Dan itu yang mesti dimanfaatkan bagi kemuliaan Tuhan. Umat dan pelayan yang dikasihi Tuhan. Di minggu kelima bulan September ini, tema mingguan kita adalah dokumen sejarah menyelamatkan hidup. Bacaannya dari kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai 14. Belajar dari teks ini, kita memahami ada beberapa makna. Yang pertama,
bahwa untuk bertumbuh dalam kasih karunia Allah, maka kita pun harus belajar dari dokumen-dokumen sejarah yang kita miliki. Dokumen-dokumen sejarah ini bukan hanya bermakna secara lembaga, tapi juga secara personal. Oleh karena itu, catatan sejarah yang dimiliki bukan sekedar sebuah karya prestasi manusia, tapi dengannya kita boleh memandang kalau Tuhan Allah masih tetap berkarya dengan kehendaknya atas gereja kita. Satu dokumen sejarah bukan sekedar intrinsik kebendaan, tapi itu adalah rekaman tentang karya pekerjaan Tuhan yang bermakna futuristik. Apa yang telah dilakukan di masa lalu menolong kita untuk melakukan hal-hal baik di masa kini dan masa akan datang. Pada zaman Haman, dia mencatat sejarah dalam dokumen yang tertulis. Ini sesuatu yang penting, bahwa yang manual memang harus dijaga. Sekalipun dunia terus berkembang dengan kemajuan teknologinya. Sebab dokumen sejarah bisa jadi rujukan untuk menyelamatkan kehidupan. Dan Mordekai selamat karena hal itu. Oleh karena itu, penyelamatan Mordekai karena dokumen sejarah yang tercatat dipahami sebagai kasih karunia Allah. Yang kedua, kehormatan yang diterima Mordekai karena catatan sejarah itu juga pengaruh peran dari Ester, keponakannya. Ester sebagai perempuan yang berjuang untuk menyelamatkan pamannya, tapi juga seluruh bangsanya. Semua catatan sejarah ini dipenuhi kebaikan. Dan semua orang yang telah berbuat baik dalam sejarah tidak akan binasa. Itu yang terlihat dalam pengalaman Mordekai. Yang berikut, bahwa semua yang kita bicarakan dari minggu pertama sampai minggu terakhir ini, dengan melihat pentingnya mencatat semua data dan perencanaan itu dalam sebuah dokumen sejarah. Karena jika itu kita jaga, kasih karunia Allah juga terjaga untuk berlangsung. Dan kasih karunia Allah akan nyata dalam hidup yang memang benar-benar berguncang. Rencana jahat orang lain bisa saja menjatuhkan, tapi dalam penyertaan Allah dan kasih karunia-Nya, kepahitan dan hidup yang berguncang itu bisa diselamatkan dan diberikan kebaikan. Oleh karena ada dokumen-dokumen sejarah, surat-surat penting, akte-akte penting yang terjaga. Karena itulah teks ini mengingatkan pada keluarga kita banyak dokumen sejarah yang kita punya. Akte-akte tanah, surat-surat penting, ijazah-ijazah yang membantu kita untuk menjaga kehidupan terus berlangsung. Jagalah dokumen sejarah kita, sebab itu menentukan untuk kehidupan kita ke masa yang akan datang. Ibu Bapa, para pelayan dan umat yang diberkati Tuhan, demikianlah kajian tema bulan September yang kami sampaikan di saat ini. Mari selalu kita doakan gereja bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Dan kita meyakini dalam kasih karunia Allah itulah Gereja Protestan Maluku
akan terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.